Wanita ini memperhatikan seorang pelanggan hanya memakan isi pangsitnya dan ninggalin kulitnya. Penasaran, dia nanya kenapa. Ternyata orang-orang sekitar nggak suka kulit pangsit yang tebal. Padahal dia bikin pangsitnya dengan cara khas dari kampung halamannya. Saran itu membekas di pikirannya. Sampai di rumah dia langsung coba bikin pangsit dengan kulit lebih tipis, sampai bisa ditembus cahaya lilin. Tapi sayangnya pas dia jual lagi nggak ada juga yang beli. Kios-kios lain ramai pembeli, sementara kiosnya masih sepi. Walau dia udah coba manggil-manggil pelanggan, nggak ada yang mampir. Akhirnya dia cuma bisa ngeliatin kios-kios lain dengan iri, sementara pangsitnya malah jadi busuk. Sambil menangis dia buang pangsit-pangsit itu. Tapi dia nggak mau nyerah gitu aja. Dia coba bawa pangsitnya ke pemilik rumah kontrakannya buat dicoba. Dia bilang meskipun kulitnya tipis tetap nggak bisa ngalahin pangsit khas Guangdong. Besoknya dia nyari saran dari pemilik warung pangsit. Mereka bilang rasanya enak, tapi kalau mau lebih kenyal coba tambahin larutan alkali. Di rumah dia coba, tapi malah bikin pangsitnya jadi rasa basah dan kehilangan aroma. Dia kemudian lihat garam di sebelahnya dan muncullah ide. Dia coba campurin garam ke tepungnya dan akhirnya berhasil. Pas buka kios lagi, pangsitnya langsung laris manis. Semua orang bilang enak banget. Lama-kelamaan bisnisnya makin berkembang sampai anak perempuannya ikut bantuin. Tapi ini bikin pemimpin geng setempat nggak senang. Mereka minta uang perlindungan dan bahkan berusaha ngambil anaknya. Tanpa pikir panjang, wanita itu siap maju dengan pisau dapur, melindungi anak-anaknya di belakang, dan bersiap bertarung sampai mati. Pemimpin geng itu terdiam, teringat dengan ibunya sendiri yang melindunginya dengan cara yang sama. Dia kagum dengan keberanian wanita itu. Dia memesan semangkuk pangsit. Walaupun enggan, wanita itu tetap membuatkannya. Setelah makan, dia merasa puas. Dia bahkan memesan 1 porsi untuk setiap anak buahnya. Pemimpin geng itu nggak ganggu lagi dan malah jadi pelanggan setianya. Malamnya ada pelanggan yang ingin bungkus pangsit mentah. Wanita itu terkejut karena bisa rusak kalau dibiarkan semalaman. Pria itu mengatakan dia punya lemari es di rumah, pangsit akan tetap segar jika dibekukan dan dia bisa masak kapanpun dia mau. Ide ini membuka mata wanita itu, dia punya rencana baru. Sejak saat itu dia nggak cuma jual pangsit yang baru dimasak, tapi juga menjual pangsit beku dalam kemasan. Tak lama kemudian bisnisnya pun menjadi semakin maju, pelanggan berbaris di depan kiosnya. Belakangan dia bahkan tidak bisa membuat pangsit dengan cukup cepat di rumah. Jadi dia membuka pabrik dan mempekerjakan pekerja untuk membantu membuatnya. Dan pada akhirnya pangsit buatannya tidak hanya populer di tingkat lokal, tetapi juga merambah ke mancanegara.